Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihani Dwi Oktavia dengan NPM 2503330100031 dari Prodi Teknologi Pangan. Saya di sini akan eh, membuat video presentasi untuk memenuhi tugas ETS kelas Kewarganegaraan G225. Nah, di sini saya akan menganalisis masalah yaitu golput di kalangan mahasiswa pada pemilu 2024. Studi kasus rendahnya partisipasi politik generasi muda. Langsung saja saya mulai. Yang pertama itu latar belakang penelitian. Jadi penelitian ini itu karena pemilu sebagai sarana utama demokrasi di negara kita itu sangat penting ya. Dan selanjutnya partisipasi masyarakat akan menentukan kualitas demokrasi. Karena semakin tinggi partisipasi, semakin kuat juga legitimasi pemerintah yang terpilih. Namun, saat ini fenomena golput yang makin tinggi, terutama di kalangan mahasiswa, padahal pemilu adalah sarana utama bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Mahasiswa sebagai agen perubahan seharusnya lebih aktif berpartisipasi, tetapi kenyataannya banyak yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Jika kondisi ini terus terjadi, maka ini dapat melemahkan legitimasi dan kualitas demokrasi di Indonesia. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah pertama itu adalah apa saja faktor penyebab terjadinya golput di kalangan mahasiswa pada pemilu 2024. Yang selanjutnya itu ada bagaimana karakteristik partisipasi politik mahasiswa dalam pemilu. Yang ketiga itu ada dampak fenomena golput mahasiswa terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Tujuan pembelajaran penelitian ini tuh adalah menganalisis faktor penyebab golput, mengidentifikasi partisipasi politik mahasiswa, lalu menjelaskan dampak golput terhadap demokrasi, dan memberikan solusi peningkatan partisipasi politik mahasiswa. Yang pertama itu yang akan kita bahas adalah faktor penyebab golput. Yang pertama itu rendahnya literasi politik. Artinya, banyak mahasiswa yang belum paham mengenai sistem pemilu bekerja, seperti proses pemilihannya, peran lembaga politiknya, dan dampak dari hasil pemilu. Akibatnya, mereka menganggap satu suara itu tidak berpengaruh, padahal dalam demokrasi setiap suara itu sangat menentukan hasil pemilu. Yang kedua itu ketidakpercayaan kepada institusi politik. Hal ini muncul karena banyak kasus korupsi dan janji politik yang tidak terrealisasi oleh kandidat-kandidat saat pemilu, sehingga mahasiswa merasa pesimis dan berpikir bahwa siapapun yang terpilih tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Next. Yang terakhir itu ada pengaruh media sosial dan disinformasi. Media sosial sering menjadi sumber utama informasi politik, namun tidak semuanya akurat. Ada beberapa yang hoax. Hoax atau informasi yang menyesatkan dapat membentuk perspektif negatif terhadap politik dan menurunkan kepercayaan mahasiswa kepada institusi pemerintah. Selanjutnya itu adalah karakteristik partisipan mahasiswa. Yang pertama itu adalah bersikap kritis dan rasional. Mahasiswa cenderung tidak langsung percaya pada informasi politik dan lebih dulu menganalisis terlebih dahulu sebelum mengambil sikap. Yang kedua adalah dominasi partisipasi digital. Partisipasi oleh mahasiswa itu lebih banyak dilakukan melalui media sosial seperti berdiskusi, berkomentar, atau menyebarkan informasi di digital atau dalam jaringan dibanding terlibat langsung dalam pemilu. Yang ketiga itu ada preferensi politik yang fluktuatif. Pilihan politik mahasiswa itu mudah berubah karena itu banyak dipengaruhi oleh banyak pihak. Salah satunya itu ada informasi terbaru, tren atau opini publik di media sosial itu bisa membuat uh, uh, referensi politik setiap mahasiswa itu selalu berubah-ubah. Selanjutnya itu ada dampak golput terhadap demokrasi.
Yang pertama itu adalah menurunnya kualitas representasi politik. Menurut jadi ini itu yang dimaksud adalah jika banyak masyarakat terutama generasi muda atau mahasiswa itu tidak memilih dan tidak menggunakan haknya saat pemilu, maka hasil pemilu itu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Jadi misalnya pemilu tahun 2024 itu yang terpilih kandidat yang ini, tapi datanya itu golput pada pemilu 2024 tuh eh, lebih persaingannya itu lebih banyak daripada yang menggunakan hak pilihnya. Jadi itu tidak mencerminkan kehendak rakyat hasil pemilu tersebut. Yang kedua itu adalah aspirasi generasi muda itu tidak tersalurkan. Mahasiswa itu sebagai bagian dari generasi muda itu kehilangan kesempatan untuk menyampaikan suara dan kepentingannya karena di situasi politik seperti ini itu eh, suara rakyat kecil suara rakyat kecil seperti kita ini yang terutama di generasi muda itu tidak didengarkan oleh eh, para pejabat politik. Yang ketiga itu melemahkan legitimasi demokrasi. Jadi pemerintah yang terpilih itu bisa dianggap kurang sah karena dipilih oleh partisipasi yang rendah. Jadi karena partisipasi yang rendah dan yang golput itu lebih banyak, jadi menurut saya itu dianggap kurang sah, bisa dianggap kurang sah. Yang terakhir itu potensi ketidakstabilan politik. Jadi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik itu dapat memicu konflik atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya itu upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. Yang pertama itu dialog dan diskusi publik. Dengan dialog dan diskusi publik itu lebih kita sebagai generasi muda itu lebih bisa menyalurkan aspirasi kita, terutama ketika kita melakukan dialog dengan kandidat saat pemilu itu secara langsung. Dan kita juga lebih dan kita juga lebih memahami isu politik secara lebih dalam dan terbuka terbuka dari berbagai sudut pandang. Yang kedua itu seminar, debat, forum politik ini kurang lebih sama ya eh, dengan dialog dan diskusi publik. Jadi kegiatan seperti seminar, debat atau forum politik itu dapat meningkatkan wawasan politik secara langsung dan sekaligus melatih mahasiswa untuk berpikir kritis. Yang selanjutnya itu ada edukasi politik melalui media sosial. Jadi karena mahasiswa itu atau generasi muda itu lebih aktif di media sosial, jadi platform ini tuh bisa dimanfaatkan untuk memberikan edukasi politik yang benar dan melawan hoax-hoax yang ada di media sosial. Yang terakhir itu ada penyebaran informasi yang akurat dan menarik. Jadi kita sebagai Gen Z atau generasi muda itu cenderung menerima informasi yang akurat dengan konsep yang menarik. Jadi kita itu jadi konsep seperti yang dengan animasi atau yang lebih mudah dipahami itu biasanya lebih mudah diterima oleh mahasiswa. Jadi kesimpulannya dari analisis ini itu adalah fenomena golput di kalangan mahasiswa pada pemilu 2024 dipengaruhi oleh rendahnya literasi politik, kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik, serta pengaruh media sosial dan disinformasi. Meskipun mahasiswa memiliki sikap kritis dan aktif dalam ruang digital, hal tersebut belum diimbangi dengan partisipasi nyata dalam pemilu. Contohnya seperti banyak kejadian fenomena golput. Akibatnya, golput dapat menurunkan kualitas representasi politik dan melemahkan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi politik dan partisipasi aktif mahasiswa agar demokrasi menjadi lebih baik. Jadi, sekian itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.